Warga desa Mayang Cicalak, Subang, Jawa Barat resah dengan kehadiran buaya muara di dalam kolam milik warga. Bahkan video buaya tersebut sempat viral di media sosial. Petugas damkar yang melakukan evakuasi sempat kesulitan karena buaya berukuran besar dan agresif saat ditangkap. Setelah berjibaku selama 2 jam, buaya berhasil dijinakan dan dievakuasi. Rencananya buaya akan diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam Purwakarta. Tidak diketahui dari mana asal buaya tersebut. Menurut warga, buaya tiba-tiba masuk ke dalam kolam milik warga. Masih kecil. Inilah video amatir yang menunjukkan 2 ekor buaya berada di permukiman di Desa Pangaloan, Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, 19 Oktober lalu. Kemunculan buaya sepanjang 2 dan 3 meter ini memunculkan kecemasan warga lantaran kerap terlihat di permukiman. Diduga keberadaan 2 ekor reptil berbahaya ini akibat terseret arus banjir. Warga khawatir kemunculan 2 ekor buaya tersebut dapat membahayakan keselamatan warga, terutama anak-anak yang kerap bermain di luar rumah. Sejumlah warga berhasil menangkap seekor buaya di Desa Babana, Mamuju Tengah, Sulawesi Barat. Dalam video amatir tersebut, nampak sejumlah warga berusaha menaikkan buaya sepanjang 3,5 meter ke atas truk. Awalnya, warga melihat reptil pemangsa ini berada di Sungai Babana 1 Februari dini hari. Kemudian, seorang pawang bersama sejumlah warga mengejar dan berhasil menangkapnya. Keberadaan buaya tersebut telah meresahkan warga lantaran kerap muncul di sekitar permukiman. Buaya langsung dibawa ke penangkaran warga milik pemerintah setempat. Seekor buaya sepanjang 3 meter kembali muncul di Danau Tolire, Maluku Utara 3 Agustus lalu. Beberapa hari sebelumnya, seorang pemancing dikabarkan hilang akibat diserang buaya. Untuk mencari keberadaan korban, tim SAR gabungan mengerahkan sebuah drone. Dari hasil pemantauan lokasi, korban berhasil diketemukan bersama seekor buaya. Tim SAR kesulitan mengevakuasi korban karena ketinggian tebing mencapai 220 meter. Selain itu, buaya pemangsa selalu berada tak jauh dari jasad korban. Menurut pihak SAR, evakuasi baru bisa dilakukan bila jasad korban telah lepas dari cengkraman buaya pemangsa. Jenazah Sinar, gadis 19 tahun, dievakuasi menggunakan ambulan ke rumah kerabatnya di Desa Benggaulu, Mamuju Tengah, Sulawesi Barat. Jenazah korban ditemukan sekitar 8 km dari tempatnya diserang buaya. Saat ditemukan, terdapat luka pada bagian kaki, tangan, dan punggung korban. Rencananya, jenazah korban akan dipulangkan ke kampung halamannya di Kabupaten Polewali Mandar. Sinar adalah korban serangan buaya saat mandi di sungai bersama tantenya 12 Desember lalu. Saat turun ke sungai, korban diterkam seekor buaya, lalu diseret ke tengah sungai hingga akhirnya menghilang. Sebelumnya, tim SAR gabungan menemukan seekor buaya yang diduga telah menyerang korban. Buaya sepanjang 4 meter tersebut kemudian diamankan petugas. Agar tidak membahayakan warga, buaya tersebut lalu dibawa petugas ke tempat penangkaran. Warga Pekon Banjarsari, Tanggamus, Lampung mendadak gempar setelah salah seorang warganya diserang buaya. Peristiwa berawal saat Mujirah mencuci baju di sungai yang membelah desanya. Saat asik mencuci, tiba-tiba buaya sepanjang 3 meter menerkam dan menyeret korban ke tengah sungai sejauh 5 meter. Akibatnya, Mujirah mengalami luka parah di bagian atas tubuhnya. Parahnya, luka bekas gigitan buaya membuat puskesmas setempat tidak mampu menangani. Sore itu, Mujirah sedang dalam perjalanan ke sungai tak jauh dari rumahnya.
Mencuci pakaian di sungai memang sudah biasa dia lakukan, hingga tak ada firasat apapun dalam benak perempuan 56 tahun tersebut. Hanya cucunya yang paling kecil seakan tidak mau ditinggal oleh sang nenek. Saya tenang, nggak tahu kalau seperti ini jadinya, ini nggak tahu. Biasa-biasa saja sebelumnya itu. Cuman cucu saya itu seharian nangis terus. Ya, Sungai Waisemaka memang menjadi salah satu urat nadi bagi warga Pekon Banjarsari Tanggamus. Hampir semua warga memanfaatkan sungai alami ini untuk beraktivitas, mulai dari memenuhi kebutuhan rumah tangga hingga mencari penghidupan. Selama mencuci, Mujirah dan Rasmi tetangganya asik bercengkrama. Bermacam obrolan ringan keluar dari mulut mereka. Masak apa hari ini? Masak sayur asem. Wih, enak banget tuh pakai sayur asem. Tapi sayang, keduanya tidak menyadari adanya ancaman dari dalam air. Benar saja, saat Mujirah mencuci baju yang terakhir, tiba-tiba seekor buaya menggigit lengannya. Saya kan nyuci udah 1 ember, udah selesai. Baju tinggal 1 lagi punya cucu. Saya giles sudah selesai, saya bilas. Nah, bilas itu dari depan ada gabruk rekam tangan saya, lantas guling-guling. Saya istighfar. Dengan ganas, buaya tersebut menarik tubuh Mujirah ke tengah sungai dan berusaha menenggelamkannya. Ya Tuhan, bagaimana nasib Mujirah? Mampukah tubuh lemah Mujirah melawan predator berbahaya tersebut? Bu, tolong! Ya Allah, gimana ini? Bu! Astagfirullahaladzim! Tolong! Sementara Rasmi yang melihat kejadian itu tidak mampu berbuat apa-apa. Niatnya untuk menyelamatkan tetangganya terhenti saat melihat keganasan sang buaya. Tak ingin nyawa tetangganya melayang, Rasmi segera mencari pertolongan ke warga sekitar sungai. Di belakang saya, dia itu nengok, nggak ada saya. Dia ketenggengan lah, terus naik ke atas. Itu bilang sama orang-orang. Sekuat tenaga, Mujirah berusaha melepaskan diri dari cengkraman buaya. Tapi apa daya, tenaga sang pemangsa jauh lebih kuat. Saya bilang sama buaya itu, tolong, aku nggak salah, saya punya anak cucu. Nggak taunya saya dilempar sampai pinggir, gampang. Setelah cukup lama bertahan di dalam air, satu hentakan dari kepala buaya membuat tubuh wanita parubaya ini terlempar ke pinggir sungai. Beruntung bagi Mujirah, seorang warga yang tengah mencari cacing datang menolong. Laki-laki tersebut segera mengusir buaya agar menjauh. Cepat, Bu. Iya Om, iya aku cepat, tapi ini kaki saya ini yang sebelah belum naik karena ada gangguan. Alhamdulillah, Mujirah akhirnya berhasil naik ke daratan. Meski telah lolos dari maut, dia harus menderita luka yang cukup parah di beberapa bagian tubuhnya. Untuk mengobati lukanya, dia harus dilarikan ke rumah sakit di kota Tanggamus. Karena puskesmas terdekat tidak mampu menangani lukanya. Sakit, nyeri, panas. Pada bagian apa? Ya seluruh tubuh Pak ini. Yang digigit, yang panas beneran yang digigit-gigit itu, yang dicakar-cakar itu. Mujirah kini hanya bisa pasrah melanjutkan kehidupannya. Luka yang ada di sekujur tubuh membuatnya kesulitan beraktivitas. Jangankan untuk melakukan kegiatan kesehariannya merawat keluarga, untuk melakukan kegiatan yang sederhana saja, dia masih kesulitan. Ya, sakit yang dideritanya memang belum sembuh. Masih butuh beberapa hari, bahkan beberapa minggu lagi untuk pulih.
tapi yang paling lama adalah menghilangkan traumanya. Betapa tidak, masih jelas dalam ingatannya, detik demi detik dia nyaris meregang nyawa. Bahkan hingga kini, Mujirah masih takut beraktivitas di sungai. Kepinginnya ya boyone dicekel Pak, men aja nyusahke masyarakat. Masyarakatnya melas dicokoti buaya. Udah orang 6 di sini lho Pak. Sobat penyintas, sungai adalah habitat alami dari beragam predator, termasuk buaya. Semakin alami sebuah sungai, maka semakin banyak hewan liar yang ada di dalamnya. Bila sobat penyintas hendak mengarungi sungai alami menggunakan perahu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar terhindar dari serangan buaya. Jangan mencelupkan tangan atau anggota badan lain ke dalam air, karena kita tidak tahu apa yang ada di dalam air tersebut. Jangan duduk di tepi perahu, dikhawatirkan posisi tersebut masih dalam jangkauan serang buaya. Jangan membuang makanan atau bahan lain ke dalam air. Dikhawatirkan aromanya memancing kedatangan buaya atau hewan liar lainnya. Mungkin saya tidak selamat di sini lagi. Karena air makin naik, banyak juga pohon-pohon yang hanyut.